Prof, kami belakangan aja. Ya, Walaupun gimana nih? sama-sama sopran RTB kan. Ya, dulu apa-apa. Ya, oke. Silakan. Pak Hidayat, silakan. Baik, terima kasih Prof. Serozi yang saya hormati, Kanda kita, moderator kita, dan para Kanda dan Yunda yang lainnya yang hadir menyemarakkan webinar kita pada malam hari ini di bawah koordinasi Kanda kita juga Bang Sujana Sulaiman, tadi narasumber kita, senior saya di Gontor dan juga guru saya, Sunya, Profesor Fauzan Saleh, Jazakumullah khairan, Prof. Matur nuwun. Dan juga Prof. Asep Usman Ismail, narasumber kita yang akan menyampaikan kajiannya nanti. Kanda Yunda dan hadirin hadirat semuanya yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Itulah barangkali salah satu kekhasan belajar di Timur Tengah. Jadi pakai selawatan dulu gitu Pak. Baik. Saya akan menampilkan salah satu daripada kekhasan di Timur Tengah yaitu makalah gitu ya. Tadi Prof. Fauzan sudah menyampaikan makalahnya gitu. Saya makalah saja. Makalah itu yang tersampaikan secara oral. Terima kasih untuk kesempatan silaturahim yang kedua, Kanda Sujana Sulaiman, dan mudah-mudahan ada manfaatnya atas silaturahim ini. Tema yang dimintakan untuk kita kaji bersama memang sangat menarik ya, tentang membangun jembatan Barat, Timur Tengah, dan Timur, mengkaji pemikiran para alumni HMI terkait dengan pemahaman Islam yang mereka pelajari dan kemudian dicoba diimplementasikan dalam konteks Indonesia tentu saja. Nah, saya ingin menyampaikan tentu saja sebagaimana juga Prof. Fauzan tadi sudah sampaikan, yaitu bagaimana pengalaman dan pandangan kami terkait dengan keislaman, ketimur tengahan, kebaratan, dan keindonesiaan. Pertama, secara prinsip, ya saya harus juga ingatkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang belajar di Timur Tengah memang agak berbeda dengan sebagian besar mahasiswa yang belajar studi Islam di negara-negara Barat, yaitu di Amerika maupun juga di Belanda dan lain sebagainya. Sebagian besar mahasiswa Indonesia yang berangkat belajar keislaman di Barat adalah mereka-mereka yang sudah selesai S1 sehingga mengambil program-program pasca sarjana di Barat ya, baik itu di Kanada, di Amerika, di Belanda, di Perancis, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang belajar ke Timur Tengah itu umumnya adalah tamatan dari madrasah atau tamatan dari pesantren, begitu ya, tingkatannya untuk kemudian melanjutkan S1 di Timur Tengah. Ya, baru kemudian tersaring untuk kemudian yang melanjutkan ke S2 dan ke S3. Tapi mayoritasnya adalah kawan-kawan belajar di tingkat S1 di Timur Tengah. Jadi ini juga saya kira perlu untuk disampaikan supaya kita juga mempunyai katakanlah semacam visi awal yang tidak overestimate juga. Nomor dua juga yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ya kami sepakat bahwa jembatan ini diperlukan karena seringkali yang terjadi adalah pengkotak-kotakan dan atau penyalahpahaman gitu ya. Sering kemudian muncul istilah jangan belajar Islam ke Timur Tengah karena akan menghadirkan radikalisme, terorisme, akan menghadirkan macam-macam lah gitu. Padahal kalau kita objektif ya, dulu zaman Orde Baru pun yang namanya komando jihad itu tidak dicetuskan oleh yang pernah belajar di Timur Tengah itu. Sekarang misalnya kalau disebut tentang masalah Imam Samudra dan teman-temannya itu, nggak pernah tuh belajar di Timur Tengah mereka. Atau yang masih ramai tentang Jamaah Mujahidin Indonesia Timur misalnya di Poso. Nggak juga mereka membaui bau Timur Tengah gitu. Tapi seringkali kemudian stigma Timur Tengah seolah-olah artinya adalah anti-Indonesia, ekstremisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Padahal kami di Timur Tengah justru yang menjadi pelajaran utama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu.
Karenanya dari sisi sekalipun saya atau kami yang belajar di Saudi Arabia sekalipun ya, saya alhamdulillah belajar di Madinah hanya sebentar, hanya 13 tahun saja. Dari tahun 80 sampai tahun 92. Jadi selama itu saya nggak pernah diajari untuk menjadi tukang mengkafir-kafirkan orang gitu. Atau kemudian menjadi ekstremis, menjadi radikalis, menjadi tukang, apalagi kemudian menjadi bugot gitu ya, menjadi bugot, menjadi khawarij. Dan kemudian menjadi tadi Imam Samudra maupun Jamaah menjadi Indonesia Timur, nggak pernah, kita nggak pernah diajari. Justru itu menjadi bagian daripada yang kami kritisi dalam pendekatan bahwa perilaku-perilaku itu adalah perilaku beragama yang hulu, yang menghadirkan hulu. Hulu ya tataruf, ya irhab, itu satu mazhab. Itu sejak dari awal kami tolak. Karena sejak dari awal memang yang saya pelajari atau yang kami pelajari atau yang dibelajarkan kepada kami adalah Al-Quran itu mengajarkan hal yang paling prinsip, yaitu ungkapannya sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 115 itu, walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi barat dan timur tidak dalam posisi untuk dikotak-kotakkan gitu. Barat, timur, timur tengah tidak dalam posisi untuk dikotak-kotakkan, tapi dalam posisi di mana kemudian di sana sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita diajarkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang karenanya melakukan fungsi-fungsi sebagaimana yang Allah telah tetapkan, menjadi hamba-hambanya, menjadi generasi yang saling ganti menggantikan, istikhlaf dan khilafah. Tentu bukan khilafah ala HTI, istikhlaf khilafah di sini adalah kondisi ganti menggantikan ya, sebagian makna awal daripada khilafah, yakhlu khalafan khilfatan. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka fungsi untuk waladzi khalaqakum minal ardi wasta'marakum fiha, yaitu bagaimana memakmurkan kehidupan di atas bumi ini atau memakmurkan kehidupan di dalam kehidupan kita selama kita berada di dunia ini. Karenanya tidak aneh kalau kami mendapatkan pemahaman bahwa bahkan ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode Makkiyah itu, yang mengajarkan tentang akidah itu, yang mengajarkan tentang ideologi itu kami diajarkan untuk memahami bahwa salah satu ciri utamanya justru adalah khitabnya itu adalah ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Jadi kami memahami bahwa Al-Quran itu ideologi dasarnya justru adalah menyapa seluruh umat manusia, berkomunikasi untuk seluruh umat manusia. Dan ketika kemudian terjadi peristiwa yang hari ini kita peringati dengan hijrah, ungkapan ayat-ayat Madaniyah memang salah satu ciri khasnya adalah bukan lagi ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu untuk apa? Untuk sesuatu yang ditegaskan dalam Al-Quran menjadi risalah daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan iman itu, dengan akidah itu justru menghadirkan rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin. Jadi sejak dari awal kami pun juga diajarkan tentang ya akidah kita pelajari, tapi sekaligus akidah itu yang memberikan satu visi tentang komunalisme, visi tentang memahami tentang keseluruhan dunia ini, barat dan timur, dan seluruh umat manusia ini selama mereka adalah umat manusia, semuanya adalah dalam kerangka untuk bisa mendengarkan, diperdengarkan, mendialogkan, memahami, mendapatkan kerahmatan daripada al-Islam dengan maknanya yang seluas-luasnya. Kami juga diajarkan tentang pentingnya memahami bahwa Rasulullah saja dahulu mengajarkan tentang ungkapan yang sangat penting, yaitu al-kalimatul hikmatul dhalatul mu'min anna wajada wa huwa haqqu biha. Dan yang namanya kebaikan, kebenaran itu adalah barang hilangnya umat Islam. Dimanapun dia mendapatkannya, di barat, di timur, di utara, di selatan, fahuwa haqqu biha. Dia berhak untuk mengambilnya. Karenanya Rasulullah yang kami pelajari dalam mata kuliah Sirah Nabawiyah juga mengajarkan tentang, memberikan contoh tentang bagaimana beliau tidak pernah menutup diri untuk, dalam tanda kutip ya, mengambil pelajaran, mengambil keunggulan dari pihak-pihak yang lain. Bahkan dalam konteks peristiwa Badar Al-Kubra, ketika kemudian membahas tentang para tawanan ini mau diapakan, Rasulullah tidak mengambil opsi untuk kemudian menghabisi para tawanan, tapi mengambil opsi yang diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menjadikan mereka sebagai pengajar tentang baca dan tulis, dan itulah tebusan bagi para tawanan-tawanan itu. Kami juga diajarkan tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang ketika beliau baru sampai hijrah ke Madinah, beliau ditemui oleh utusan daripada petinggi daripada Ansar, dan mereka menyampaikan, wahai Rasulullah, Anda berada di satu komunitas yang berbeda dengan komunitas di Mekah. Di komunitas di Madinah ini, di sini bukan hanya orang Arab, di sini juga ada orang Yahudi.
Karenanya wahai Rasulullah, pelajarilah bahasa orang Yahudi itu supaya Anda, kita semuanya tidak dikerjain sama orang-orang Yahudi. Dan kami membawa ini anak muda, anak remaja, Usama bin Zaid, dia anak yang sangat cerdas wahai Rasulullah, perintahkan dia untuk mempelajari agama Yahudi supaya kita memahami apa yang mereka komunikasikan, apa yang mereka dialogkan, supaya kita tidak dijebak dan terjebak dengan makar-makar mereka. Ini yang barangkali tadi ya, mahasiswi dari Mesir yang tadi ditemui oleh Prof. Fauzan itu. Jadi Rasulullah tidak kemudian menutup diri untuk kemudian mengajarkan kepada umatnya, dan itu yang kami pelajari, untuk mempelajari apa saja selama itu menghadirkan maslahat dan menjauhkan daripada madarat. Karenanya Rasulullah juga tidak segan untuk mengirimkan seorang sahabatnya, Khalid ibnu Khalid al-Kinani, untuk belajar apa? Belajar kedokteran kemana? Ke Persia. Apa itu Persia? Kita tahu Persia waktu itu adalah sebuah kawasan yang beragama Majusi. Rasulullah mengirimkan sahabatnya Khalid ibnu Khalid al-Kinani belajar kedokteran ke Persia. Jadi kami diajarkan di sana tentang kita bisa belajar dari mana saja, mendapat ilmu dari mana saja, selama itu menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, itu untuk kemudian bisa kita pelajari. Karenanya sangat biasa kami juga mempelajari tentang muqaranatu al-madahib, al-adyan, wal-firaq, dan lain sebagainya, supaya kami mendapatkan informasi yang seluas-luasnya untuk kemudian bisa mendapatkan tadi kalimat hikmatu dhalatul mu'min, atau untuk mendapatkan suatu penegasan tentang pentingnya untuk merealisasikan prinsip tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ketika kemudian di Madinah pun, ya mungkin salah satu yang kemudian kami dapatkan karena kami cukup lama di Madinah, maka ya kami tiap hari begitu ya menghirup udara, meminum air, memakan kurma, dan kemudian sholat di masjid, yang disitulah dahulu Rasulullah dan para sahabatnya sholat. Nah tentu nilai-nilai itu kami coba serap sebanyak-banyaknya, supaya dengan demikian maka nilai-nilai dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang tadi telah saya bacakan di depan semakin bisa kami pahami dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam konteks kajian keislaman maupun juga kajian ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya yang tadi telah disebutkan oleh Prof. Seroji maupun juga Kang Jana, jembatan ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk juga disampaikan dalam hal, tadi pertama saya ingin sampaikan bahwa karenanya sesungguhnya kalau pendekatannya adalah pendekatan teoritik, pendekatan tentang metodologi pemahaman berislam, maka secara prinsip yang dari Timur Tengah itu, atau yang kami pelajari di Timur Tengah, ya semestinya memang bukan pihak yang kemudian dipinggirkan, disalahpahami, tapi mestinya menjadi pihak yang kemudian betul-betul membersamai di dalam kita mengisi dan melanjutkan kehidupan beragama dan kontribusi keberagaman kita untuk Indonesia. Karena selain daripada metodologi kajian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelajari dan diajarkan di mahasiswa Islam di Timur Tengah, sesungguhnya juga fakta sejarahnya menunjukkan dengan amat sangat jelas bagaimana sejak dari dahulu mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Timur Tengah itu memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa untuk keislaman di Indonesia. Kita semuanya pasti sepakat bahwa Indonesia menjadi negara yang moderat dan sangat diterima di mana-mana. Di antaranya adalah karena peran dua ormas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Yang bahkan tadi Muhammadiyah baru melaunching tentang mendapatkan izin mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Kedua ormas ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang dulu belajarnya di Mekah. Ya, Mekah itu kalau dalam tadi trilogi yang kita bagi antara Timur Tengah, Barat, dan Timur, ya Mekah itu adanya di Timur Tengah. Dan kemudian dari Mekah begitu, kita akan dapatkan bagaimana kemudian nanti pada tahun 30-an ada seorang tokoh yang mempelajari Islam di Kairo, di Mesir, ada yang mengatakan di Al-Azhar, ada yang mengatakan di Universitas Kairo, yaitu Kahar Muzakir atau Abdul Kahar Muzakir. Pada waktu itu beliau selain jadi mahasiswa, juga beliau sekaligus menjadi seorang wartawan. Beliau banyak menulis di banyak media di Timur Tengah, dan karenanya beliau banyak menjelaskan, mengkomunikasikan, menginformasikan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Dan kita akan mendapatkan fakta bagaimana kemudian nanti Kiai Haji Kahar Muzakir menjadi anggota BPUPK dan kemudian menjadi panitia 9
yang mempersiapkan tentang yang kita sepakat disebut sebagai Piagam Jakarta, nanti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itulah prinsip yang kemudian menghadirkan Pancasila yang kita sepakati. Dan beliaulah yang kemudian juga mendirikan Universitas Islam pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia, bersama dengan tokoh dari tamatan Belanda, Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Muhammad Atsir. Saya mengatakan bahwa alumni Timur Tengah yang kemudian setelah Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Hasyim Asy'ari, kemudian datanglah Ki Haji Kahar Mutakhir yang kemudian keormasnya Muhammadiyah, memang beliau menjadi anggota BPUPK dan kemudian menghadirkan tadi Indonesia yang merdeka ini, Indonesia dengan Piagam Jakartanya, menghadirkan kemudian Indonesia yang merdeka sebagaimana yang disepakati. Saya ingin mengatakan bahwa menarik adalah bahwa salah satu daripada syarat negara itu merdeka adalah pengakuan daripada negara asing. Dan kita mengetahui bahwa negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia bukan Belanda, bukan Jepang, bukan Perancis, bukan Inggris, bukan Amerika Serikat, bukan China, tapi adalah negara-negara dari Timur Tengah. Mesir, Saudi Arabia, Syria, Jordan, Sudan, dan juga Yaman. Dari mana mereka tahu Indonesia merdeka? Pada waktu itu belum ada TV, belum ada WhatsApp, belum ada segala macam. Mereka tahu karena tadi tulisan-tulisan daripada seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, ya, Abdul Kahar Mutakhir, yang nanti ketika pulang ke Indonesia, kemudian beliau menjadi tadi pahlawan bangsa. Maka tidak aneh ketika kemudian tokoh-tokoh Indonesia datang ke Mesir untuk menyampaikan terima kasih Indonesia, disambut dengan sangat baik karena memang Indonesia sudah sangat dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan pendekatan ini saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi bahwa dari sisi kami di para mahasiswa dan pelajar di Timur Tengah, kami tidak mempunyai barrier apapun begitu ya untuk kemudian terjembatani atau terjembatankan ya dengan ilmu yang kami pelajari, dengan tradisi yang kami dapatkan di sana, sekaligus juga dengan relasinya dengan keindonesiaan ini. Kami tidak merasa tidak mempunyai masalah apapun karena secara teoritis, secara akademik kami memang diajari untuk mencintai Al-Quran, mencintai As-Sunnah, mencintai ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian pun juga mengembangkan Islam dengan dakwahnya yang bil hikmah, mau'izah hasanah, mujadala billati hiya ahsan. Dan saya tegaskan secara prinsip beliau-beliau yang kemudian disebut dalam kondisi yang bermasalah itu umumnya justru bukan mereka yang belajar di Timur Tengah atau mereka bukanlah alumni dari universitas-universitas di Timur Tengah secara prinsip. Dan karenanya bila ini kemudian kita lanjutkan, kita akan dapatkan bahwa tokoh-tokoh yang kemudian mengembangkan kajian-kajian keislaman di Indonesia seperti Prof. Quraish Shihab misalnya, ya itu jelas beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi rektor di IAIN Sunan Syarif Hidayatullah dan menjadi Menteri Agama. Kita akan dapatkan juga dalam generasi-generasi itu tokoh-tokoh yang juga secara bagus ya mengembangkan kajian keislaman. Ada Dr. Satria Effendi, ada Prof. Syed Agil Munawar. Tetapi dari sisi keormasan pun juga peran serta daripada alumni Timur Tengah yang belajar di Timur Tengah cukup lama itu berkelanjutan dengan melanjutkan apa yang sudah dibukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Kita tahu bahwa Ketua PBNU sekarang adalah alumni dari Mekah, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Kita juga tahu bahwa salah satu pimpinan Muhammadiyah yang baru wafat, Prof. Yunahar Ilyas, alumni dari Riyadh. Dan sekarang pun juga demikian, di pimpinan-pimpinan di tingkat pimpinan Muhammadiyah juga ada alumni dari Madinah dan lain sebagainya. Jadi peran daripada alumni Timur Tengah untuk kemudian menyumbangsihkan ilmu yang mereka pelajari dengan keindonesiaan mereka dan kemudian interaksi dengan seluruh pihak sesungguhnya tetap berlangsung dan masih terus berlangsung. Dan mengapa ini bisa terjadi? Sekali lagi karena memang Islam yang kita pelajari di Timur Tengah bukan Islam yang kemudian tadi membuat Anda menjadi anti dengan negara Anda sendiri, atau membuat Anda menjadi antisosial, tidak berkomunikasi dengan siapapun, atau membuat Anda menjadi dalam tanda kutip mempunyai agenda-agenda lain di luar daripada agenda-agenda keislaman, keumatan, kebangsaan dari negara manapun di mana Anda juga berada. Karena kalau dalam konteks kami misalnya di Madinah, kami juga sangat diajari tentang bagaimana bahkan Imam Malik mempunyai satu jurus begitu ya, atau satu kaidah tentang qaulu ahli Madinah atau mazhab ahli Madinah yang menandakan tentang diakuinya pemahaman-pemahaman yang merujuk kepada
latar daerah atau latar komunitas di mana kami berada. Nah, Kanda dan Yunda yang saya hormati, kondisi inilah yang kemudian terus berlanjut ya dalam konteks peran serta di Indonesia ketika kemudian reformasi berjalan dan kemudian terjadilah perubahan yang sangat mendasar dalam konteks Indonesiaan kita, bukan hanya dalam konteks sosial tapi juga bahkan dalam konteks politik. Kita tahu undang-undang dasar berubah dan lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa di situ banyak aktor yang kemudian pemikirannya tetap saja pemikiran ya di sana ada keislamannya, tetapi juga tetap dalam konteks keindonesiaannya. Maka kita lihat bahwa di situ ada tokoh reformasinya begitu, dan kemudian ketua MPR-nya Prof. Dr. Amir Rais. Beliau adalah tokoh yang sekaligus pernah dalam tanda kutip belajar di Mesir ya, sekalipun dalam waktu yang singkat begitu ya. Dan kemudian melakukan kajian disertasinya untuk kemudian menjadi tokoh yang dirujuk dalam konteks reformasi pada zaman itu. Nah, ketika kemudian beliau memimpin reformasi, memimpin MPR dan kemudian menghadirkan Undang-Undang Dasar dengan segala macam perubahannya, kita akan tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan produk MPR pada saat dipimpin oleh Prof. Amir Rais itu, kita mengetahui di situ ada nilai-nilai yang kemudian antara keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan itu sesuatu yang kemudian bisa berjalan ya, tidak kemudian menjadi saling bertentangan. Salah satu di antaranya adalah diputuskannya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Itu satu hal yang sangat mendasar karena di dalamnya ada nilai-nilai yang disepakati para bangsa di dalam Piagam Jakarta yang kemudian melalui dekretnya Bung Karno dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dan tetap berlaku gitu. Dan kemudian kita akan dapatkan bagaimana kemudian nilai-nilai yang kemudian menghadirkan peran beragama dalam konteks demokrasi yang konstitusional itu hadir dan diakui oleh konstitusi. Misalnya hadirnya tentang jenis peradilan agama bersama dengan jenis peradilan yang lainnya. Kemudian hadirnya tentang tujuan pendidikan nasional yang tidak sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga mementingkan iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Hadirnya pengakuan terhadap institusi keluarga untuk melahirkan keturunan yang sah, itu sesuatu yang menjadi amat sangat penting digarisbawahi ketika orang sekarang bicara tentang masalah dalam tanda kutip LGBT dan seterusnya. Juga bisanya diakui tentang masalah HAM juga hubungannya dengan masalah pengamalan agama dan atau kaitannya dengan masalah agama sebagai rujukan. Ini bagian-bagian yang menurut saya menandakan bahwa peran daripada alumni-alumni yang belajar di Timur Tengah untuk kemudian terlibat di ormas mereka tetap terlibat, di kampus mereka tetap terlibat, Prof. Siap dan kawan-kawan, dan kemudian di lembaga negara pun dalam konteks ini MPR juga mereka tetap terlibat dengan menghadirkan kebersamaan dengan tokoh-tokoh bangsa maupun juga pihak-pihak yang lain yang ada dengan pihak-pihak yang berlatar ideologi yang beragam-ragam untuk kemudian menyepakati konstitusi Indonesia itu ada sesuatu yang kemudian menghadirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Menurut saya dari sisi pemikiran Islam kami di Timur Tengah itulah bagian daripada yang kelanjutan daripada apa yang kami pelajari dulu, pentingnya bermusyawarah, pentingnya beristihad, pentingnya berfikir, pentingnya berdakwah bil hikmah, pentingnya mujadalah billati hi ahsan, ada perdebatan tapi kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Tentu juga pentingnya adanya dakwah karena dalam konteks yang kami pahami daripada kajian-kajian Islam dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan lain sebagainya, bahwa dakwah itu memang sesuatu yang bisa dan penting untuk dilakukan dimanapun juga Anda berada, termasuk juga bila itu adalah berada di parlemen, karena di parlemenlah beragam kepentingan bisa didakwahkan, bisa dikomunikasikan, bisa dihadirkan yang ma'ruf untuk dikoreksi yang mungkar, bisa dihadirkan yang maslahat menghindarkan yang madarat. Itu semuanya kan sesungguhnya prinsip-prinsip dakwah. Dan karena dakwah ya tentu kaidah-kaidah tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wal mujadalah billati hi ahsan tetap juga harus dipegangi dan dikerjakan. Nah, Bapak dan Ibu, Kanda Yunda yang semuanya saya hormati, terakhir yang bisa sampaikan bagaimana ke depannya. Ya, dunia sesungguhnya semakin mengglobal dan karenanya mestinya tidak ada lagi tempat untuk mengkotak-kotakan Barat, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Apalagi juga tadi seperti yang disampaikan Prof. Fauzan, bahwa banyak orang sekarang berpikir tentang betapa Timur Tengah itu menjadi amat sangat dipentingkan ya, secara politik, secara sosial, secara ekonomi, juga secara kajian bukan hanya kajian keagamaan, karena
di banyak negara di Timur Tengah, termasuk juga di Saudi Arabia, muncul juga beragam universitas yang kemudian kajian-kajian sains dan teknologinya juga sangat berkeunggulan. Dari sisi ekonomi juga menjadi amat sangat dipentingkan, karena memang tidak bisa dipungkiri sekalipun minyak sekarang tidak lagi menjadi primadona, tetapi tetap saja pasar Timur Tengah adalah pasar yang masih amat sangat dipentingkan. Dari sisi sosial politik juga tetap sangat dipentingkan. Indonesia pasti juga sangat mementingkan Timur Tengah, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga bukan juga hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi sosial politik juga. Beragam agenda Indonesia di dunia internasional, pastilah mereka juga pada ujung akhirnya memerlukan dukungan daripada negara-negara di Timur Tengah. Karena kalau akan dilakukan voting misalnya, apakah di dalam keanggotaan di Dewan Keamanan PBB maupun keanggotaan di beragam organisasi PBB, pasti Indonesia memerlukan dukungan daripada negara-negara yang di Timur Tengah maupun yang lainnya. Di Timur Tengah menjadi sangat dipentingkan karena jumlah mereka cukuplah menjadi signifikan. Karenanya menghadirkan pemahaman yang lebih baik lagi dan empati yang lebih operasional lagi dengan Timur Tengah dan alumni-alumni Timur Tengah atau pemikiran Islam dari Timur Tengah, menurut saya semakin diperlukan. Dan apalagi kalau kita betul-betul ingin memberantas yang namanya terorisme, radikalisme, ekstremisme, aktivisme, antisosialisme, dan lain sebagainya, dan kemudian mereka berdalih agama, maka sesungguhnya pemikiran Islam dari Timur Tengah juga menjadi semakin diperlukan, karena dalil-dalil agama yang selalu mereka sampaikan sesungguhnya ya itu kami sangat terbiasa untuk mengkoreksinya, mengkritisinya, dan kemudian dalam tanda kutip memposisikan mana yang sesungguhnya otoritatif dalam konteks kajian keagamaan, pemahaman keagamaan, dan mana yang justru tidak menjadi bagian daripada yang otoritatif terkait dengan kajian-kajian keagamaan. Saya kira dengan pendekatan ini maka kajian kita pada malam hari ini saya kira menjadi amat sangat dipentingkan ketika kita betul-betul mencoba untuk terus mencari titik temu ya, dan kemudian memperbesarnya, dan kemudian dengan membawa kepada pendekatan sejarah tadi. Kalau kata Ibnu Khaldun kan beliau menyampaikan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu, yang namanya sejarah itu adalah pengulangan. Nah, kalau dulu mereka bisa berperan untuk Indonesia, para alumni Timur Tengah bisa memberikan perannya yang luar biasa untuk Indonesia, peran itu juga sesungguhnya juga tetap bisa dilakukan, dan karenanya menjadi amat sangat penting untuk kita saling memahami lebih baik lagi supaya kemudian kita tidak terjebak kepada pola yang kemudian diinginkan oleh banyak pihak, mengadu domba di antara umat ya, padahal kita bukan domba, kita adalah umat gitu. Kadang-kadang ada yang mau diadu seolah-olah kita adalah domba. Ada yang mengatakan kita bukan domba Pak Ustadz, tapi kita jangkrik, adu jangkrik. Kita juga bukan jangkrik. Karenanya menjadi amat sangat penting kita forum-forum semacam ini kita saling memahami, kita saling bisa mengklarifikasi, kita bisa saling kemudian memperbesar komitmen besar kita tentang keislaman kita, sekaligus tentang keindonesiaan kita, dan peran serta kita yang bisa kita lakukan untuk masyarakat global yang sekarang ini semakin mengglobal. Barat, Timur, Timur Tengah, Al-Quran menegaskan walillahil masyriq wal maghribu fa inama tuwallu fasamma wajhullah, dan Rasulullah menyampaikan al kalimatul hikmatul dhalatul mu'min anna wajadaha fil maghrib fil masyriq atau fil maghrib atau fil syarqil awsat fa huwa ahaqqu biha. Jazakumullah khairan. Matur nuwun. Terima kasih. Bila taufiq hidayah, mohon maaf bila ungkapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.